Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ustadz Basari, yang saya hormati, karyawan Bank Papua Cabang Serui. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat serta limpahan hidayahnya, sehingga pada sore hari ini kita masih berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka untuk melaksanakan pengajian bulanan yang dilaksanakan setiap 2 bulan sekali di Bank Papua Cabang Serui. Salam serta salam tidak lupa kita junjungkan kehadirat Rasulullah SAW pada para keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Baiklah, untuk susunan acara pada hari ini, sore hari ini, yaitu yang pertama pembukaan yang sudah kita lewati bersama-sama. Yang kedua yaitu tausiah singkat yang akan dibawakan oleh Pak Ustadz Basari. Yang berikutnya yaitu tanya jawab ya Ustadz ya tanya jawab. Yang selanjutnya yaitu istirahat, dan yang berikutnya yaitu doa penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Ustadz untuk memberikan tausiah, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man fariha bi dukhul Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Yang terhormat kepada pimpinan Bank Papua yang saya hormati dan kepada karyawan Bank Papua yang saya hormati pula. Pertama dan yang lebih utama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan sore hari ini kita bisa bersama-sama kumpul, bersama-sama mumajaha di ruangan ini untuk mendekatkan diri kepada Zat Pencipta alam, yakni Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara talabul ilmi. Dan yang kedua kalinya, sholawat beserta salam kita sampaikan kepada Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan insya Allah kepada pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita tidak akan lama lagi akan kedatangan tamu kita, yaitu bulan Ramadan, di mana juga setiap kantor, setiap masjid biasanya di depannya ada tulisan marhaban ya Ramadan, itu selamat datang bulan Ramadan. Yang tadi saya sampaikan, man fariha bi Ramadan haramallahu jasadu ala niran. Siapa orangnya yang gembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka di situ Allah akan menjauhkan man fariha bi Ramadan haramallahu jasadu ala niran. Jasadnya diharamkan untuk menyentuh api neraka. Yang orang yang bagaimana yang senang dengan datangnya Ramadan, yang cinta dengan datangnya Ramadan, Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita mau memasuki bulan Ramadan, segalanya kita harus mempersiapkan diri. Yang pertama, mempersiapkan diri itu harus membayar hutang. Kalau seandainya kita mempunyai hutang puasa Ramadan di 2024, usahakan sebelum Ramadan datang puasa kita sudah lunas. Nah, bagaimana kalau seandainya ada orang yang sudah 2024 punya hutang puasa, terus sampai 2025 benernya sudah lunas, masuk lagi di bulan puasa, berarti belum bayar. Itu kena denda, sama dengan kita pinjam uang bank, kalau tidak bayar pasti kena denda. Itu juga kalau seandainya yang namanya puasa batal, puasa tidak puasa, terus kita mengkode puasa yang 7 hari ya bayarnya 7 hari, yang 1 hari bayarnya 1 hari. Tapi kalau seandainya lewat daripada
puasa yang ditinggalkan 2024 benar belum membayar terus masuk ke 2025 sudah puasa lagi, maka kena denda kifarat. Apa kifarat itu? Harus membebaskan budak. Kalau zaman dulu membebaskan budak, kalau sekarang boleh dengan membayar puasa berturut-turut 2 bulan. 2 bulan berpuasa berturut-turut. Kalau seandainya tidak bisa puasa berturut-turut, maka bayar memberi makan kepada 60 fakir miskin yang 1 hari. Itu dendaan orang yang puasa benarnya dibayar pada waktu 2024, 2025 ketemu lagi dengan bulan puasa belum bayar. Sama juga kepada pengantin baru. Pengantin baru seandainya ada orang pengantin baru yang baru nikah pas beberapa bulan puasa. Pada waktu siang dia tidak sengaja karena bercanda dengan istrinya, maka terjadilah berhubungan suami istri, yaitu jima. Maka itu kena denda kifarat, harus membayar utang membayar puasanya dengan 2 bulan berturut-turut. Beda kalau kita membatalkan dulu. Kalau seandainya kita terlanjur sudah bercanda dengan istri, terus sudah mau melaksanakan jima dengan istri, karena kena denda kifarat, maka kita membatalkan puasa dulu. Batal saja puasanya, minum ke apakah, baru laksanakan itu, bahkan hukumannya itu cuma bayar qada puasa. Tapi enak di Basnas ini banyak sekali kalau kita menerima bayar zakat. Nah terus di situ, Pak, saya mau bayar fidyah. Saya lihat orang yang masih gagah, kata kenapa saya setengah bulan tidak puasa. Diterima salah, tidak diterima salah. Kalau diterima berarti tetap dia itu masih punya hutang puasa, karena yang namanya fidyah itu bagi orang yang tidak mampu puasa. Kalau seandainya seperti Bapak ini tidak mungkin dia kuat puasa. Kalau seandainya tidak puasa terus bayar fidyah, tetap tidak ada gunanya, harus mengqada puasa. Jadi kalau seandainya banyak sekali, khususnya orang-orang yang jualan, kadang-kadang 1 bulan penuh itu dia bayar fidyah 30 kemarin fidyahnya 35.000 kali 1 bulan. Kalau orangnya itu orangnya itu gagah dan masih muda, tapi dia bayar fidyah. Jadi kata saya sudah ambil saja uangnya. Bagaimana kalau jadinya uang itu bukan fidyah, pasti masuknya kepada sedekah, karena yang namanya qada puasa itu tetap diwajibkan bagi orang yang tidak puasa kalau seandainya orangnya mampu. Jadi Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang jelas kalau seandainya kita membatalkan puasa disengaja, itu tidak akan membayarkan kifarat, tapi wajib mengqada puasa. Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi yang kita mempersiapkan diri kita akan datangnya puasa. Seenggak-enggaknya kita mempunyai gambaran. 2024 saya puasa masih kadang-kadang puasanya tidak tuntas. Kadang-kadang puasanya tuntas tapi pahala puasanya tidak dapat, karena ngomongin orang, ngomongin tetangga, ini puasanya sah tapi tidak dapat pahala puasa. Berusaha untuk tahun 2025 puasa kita seenggaknya harus mempunyai tujuan yang bagus, seenggaknya membaca Al-Quran beberapa hataman dari membaca Al-Quran. Sholat tarawih kita usahakan jangan sampai tidak sholat tarawih. Tahun 2024 kita jarang-jarang sholat tarawih, maka sekarang niatkan untuk tahun 2025 kita puasa yang kalau nggak salah malam Sabtu sudah tarawih. Kita usahakan berusaha untuk tarawih dan tadarus Al-Quran, karena ibadah di bulan Ramadan itu beda dengan ibadah di bulan-bulan lain. Kalau di bulan lain dapatnya 1, kalau bulan Ramadan 40-70 pahala yang akan kita dapatkan. Mencama yang namanya orang yang berpuasa, kadang-kadang kita tidak sanggup untuk menahan lapar dan dahaga. Tetapi yang namanya puasa itu beda dengan ibadah-ibadah lainnya. Kalau puasa itu ibadah saya dengan Allah. Kata Allah, puasa itu saya akan memberi pahala. Jadi kalau beda dengan puasa ibadah lain. Kalau ibadah lain, orang sholat Jumat, orang lain pasti tak tahu. Kalau puasa, kadang-kadang di depan orang banyak kita ngomong puasa, tapi di ruang sendirian kita minum, orang lain tidak tahu.
Itu orang imannya yang belum kuat. Kadang-kadang kita ngaku berpuasa, tapi tidak ada siapa-siapa kita makan atau minum. Itu bukan sedikit, banyak sekali. Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari yang jelasnya, kalau kita mengerjakan sesuatu didasari dengan ikhlas. Kadang-kadang ikhlas itu susah. Kadang-kadang kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang-kadang kita diberitahukan kepada orang lain supaya tahu. Kadang-kadang kita belajar ikhlas, malam kita bangun jam 2 atau jam 3 sholat tahajud atau sholat hajat, atau setengah 4 kita bangun sholat hajat atau sholat tahajud. Nah, di situ sholat tidak ada yang tahu, cuma kita dengan Allah. Yakin saya tidak akan memberitahu kepada siapa-siapa kecuali dengan Allah saja. Tapi pagi-pagi dengar ada tetangganya kecurian, terus kata yang tadi sholat malam itu, padahal saya setengah 4 itu pas waktu saya sholat malam. Kenapa tidak tahu bahwa tetangga saya kecurian? Itu berarti ikhlasnya sudah tidak ada. Beda dengan seorang yang melaksanakan ibadah terus ikhlas karena Allah, tapi temannya ini yang memberitahu bahwa orang itu ibadahnya rajin sekali, sodakonya rajin, zakatnya rajin, tapi dia tidak mau dipuji. Tapi karena tetangganya yang memuji, maka dia tetap mendapatkan keikhlasan, bukan karena ria dia, tapi karena ditahukan kepada orang lain. Itu boleh. Membeda dengan dari panitia pembangunan, itu bukan ikhlas lagi, tapi harus jelas itu harus ada bukti ya. Kadang-kadang dituntut bukti kepada orang banyak. Kadang mau ikhlas tapi harus ada buktinya. Kita sedekah bisa saja ikhlas karena Allah, tapi kadang-kadang kita dituntut harus ada bukti. Kayak model zakat saja sekarang itu harus catat, karena harus ada laporan ke pusat. Zakat tadi dari seluruh itu zakatnya berapa ratus juta, dicatat dan dilaporkan. Padahal disuruhnya yang namanya sedekah, namanya sedekah itu harus ikhlas karena Allah. Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali bahwa yang namanya kita akan mendatangi bulan Ramadan itu harus bersungguh-sungguh kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di mana bulan Ramadan itu semua ibadah kita akan pahalanya akan lipat gandakan. Yang tadinya kita membaca Al-Quran, karena jarang-jarang usahakan pada bulan puasa ini kita seenggaknya harus menghatamkan Al-Quran, seenggaknya tarawih 1 bulan penuh. Walaupun kita pas waktu tarawih ada kerjaan, kita tinggal kerjaan kita laksanakan, tapi sholat tarawih juga kita laksanakan. Boleh di rumah, boleh di masjid. Kadang-kadang kalau kita punya kerjaan, apalagi kerjaan kita ada yang mimpin, kita tidak boleh egois. Dan kadang-kadang ke orang yang egois itu disuruh oleh pimpinan, saya mau tarawih, padahal kerjaan juga wajib. Maka pekerjaan kita laksanakan, sholat tarawih kita laksanakan, tapi tidak usah sholat tarawihnya di masjid, tapi boleh di rumah. Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi selanjutnya yaitu tanya jawab, mungkin ada pertanyaan dari Bapak-bapak soal. Saya persilakan. Bagus, ada pertanyaan? Pak Ketua, ada pertanyaan? Ustaz, Ustaz berhubungan dengan puasa ini, Ustaz. Nah, ini yang saya mau tanyakan ini dan musim ini mengusikan ya, ketika kita mengusikan cairan atau benda ke dalam mulut itu kira-kira hukumnya itu seperti apa, Ustaz? Apakah itu membatalkan puasa atau gimana, Ustaz? Apakah ada yang bilang saya dengar makruh tapi jam-jamannya diatur? Nah itu kalau seandainya siang atau sore itu begitu. Ya, terima kasih kepada pimpinan bahwa bolehkah kita pas waktu puasa kita gosok gigi. Jadi itu hukumnya makruh apabila sudah habis duhur, itu makruh. Kalau pagi tidak makruh, tidak apa boleh. Tapi kita tahu harus hati-hati. Tapi kalau untuk menghati-hati itu ya sebagusnya pas habis sahur kita gosok gigi. Tapi itu boleh gosok gigi. Yang namanya kalau seandainya kita tidak gosok gigi juga kadang-kadang bisa masalah dengan teman kita.
Dan itu boleh gosok gigi, tapi kita dengan hati-hati. Yang dibilang makruh itu apabila gosok giginya setelah duhur, sudah diusir matahari, berarti ini makruh. Kalau belum diusir itu boleh jadi makruh, tidak apa. Ya kalau orang yang tidak tahu dikiranya bahwa gosok gigi itu membatalkan puasa, tidak membatalkan, tidak apa. Yang namanya makan itu harus ditelan. Kadang-kadang lidah pas waktu gosok gigi kan yang namanya babsodin kan rasa, itu ya tidak membatalkan, tidak apa. Kadang-kadang orang dulu itu kadang-kadang masak saja, masak enak kan tidak enaknya kan kadang-kadang pas waktu puasa dijilat. Itu banyak, itu tidak membatalkan, tidak menjilat, makan lalu diludahkan kembali. Ya itu kan. Berarti di atas jam 12. Ya, ya pasti habis duhur, sering matahari. Kalau matahari sudah apa ya, di sini ya pakai waktu jam ya, kalau sudah duhur dan makruh. Usahakan tidak usah gosok gigi sampai maghrib. Kadang puasa kita itu tidak terasa, dan niatnya kita puasa tapi puasanya tidak batal, tapi pahala puasanya tidak ada. Kadang-kadang kita ngobrol dengan teman, ngobrolkan orang lain, kadang-kadang gosip, kadang-kadang itu tidak terasa, itu menghabiskan pahala puasa kita. Padahal tidak batal puasanya, tapi untuk apa puasa tapi tidak dapat pahala? Ada yang lain? Saya tanya terkait zakat. Ini juga kita kan di sini semua niatan ya. Kadang-kadang kita punya niatan zakat kita akan bayarkan di tangan kita, atau kadang kita pengennya kita di tangan kita. Itu kayak tahun kemarin karena saya zakat Jawa semua, saya zakatkan semua di Jawa. Asal di sini. Apakah keutamaannya itu seperti apa sih? Jadi kalau ini keutamaan zakat itu di mana kita mencari rezeki, di situ kita membayar zakat. Ini zakat ini, zakat tambah zakat fitrah. Nah kalau untuk zakat mal, itu kalau untuk mengiblat kepada hadis ini ada boleh. Kalau seandainya zakat mal juga tidak boleh kita kirim ke kampung semua, seenggaknya dibagi dua. Kalau seandainya kita mempunyai zakat 5 juta, di sini 2,5 juta kirim ke kampung 2,5 juta. Jadi ya tapi boleh saja sih dikirim ke kampung semua, tapi tidak dong. Itu yang jelasnya di mana kita dapat rezeki dikeluarkannya di situ. Sama saja kita pas waktu sholat duhur, tidak mungkin jam 12 kita mau pulang ke Jawa terus sholat duhur di Jawa, kan tetap sholat tadi di Serui. Jadi usahakan kalau seandainya kita di sana membutuhkan, keluarga kita, saudara kita membutuhkan, ya segalanya dibagi. Ada yang dibagi di kampung, ada yang di Serui. Kadang-kadang kita salah paham. Orang yang membayar zakat katanya harusnya ke Pak Ustadz, harusnya ke Kiai. Makanya banyak sekali. Kadang-kadang ada tamu-tamu di sini itu dimanjakan, terus orang kaya itu membayar zakat bukan sedikit, sampai kadang-kadang 30 juta, 20 juta dikasihkan satu orang. Pas saya pandang, nah saya kirim belangko zakat, terus saya tanya, sudah banyak sudah ke siapa? Ke Pak Ustadz ini. Pak Ustadz yang mana yang baru datang? Pak Ustadz jadi terlalu ini bawa semua. Padahal itu tidak hak untuk itu. Jadi yang jelas yang namanya zakat itu kan diberikannya kepada fakir miskin ya, yang 7 asnaf itu. Tapi boleh kalau seandainya kita mempasar keluarga saya juga ada yang membutuhkan ya seenggaknya di sini harus disisipkan kalau zakat. Tapi kalau zakat kita usahakan di sini, jangan di kampung. Tapi kebanyakan orang itu ya begitu, jadi zakatnya dikirim ke kampung, usahanya di sini, udah buang kotorannya di sini, pas waktu itu zakatnya dikirim ke kampung. Tapi yang jelasnya boleh, tapi harus dibagi, ada yang di sini, ada yang di kampung. Tapi untuk zakat mal ya, tapi kalau zakat kita usahakan itu di sini. Pak Ustadz, saya Pak Ustadz, Ya, saya punya pertanyaan kebetulan Pak Ustadz. Saya punya tabungan emas. Kira itu perhitungannya seperti apa Pak Ustadz? Kemudian kan saya punya tanah yang kosong, tapi saya mau seluruh orang kelola Pak Ustadz. Tanah, terus ada juga di kampung, di Medan, ada juga tanah itu keluar faktornya seperti apa tuh Pak Ustadz? Hitungannya seperti apa? Ya. Jadi kalau untuk emas itu, walaupun emasnya suami, emasnya ibu yang tidak dipakai itu wajib dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau tanah dikelola orang-orang lain itu, uangnya itu yang
penghasilan dari uang tani itu berapa gitu. Digabung lagi dengan emas itu, karena emas juga punya ibu, yang walaupun emasnya bapak juga punya ibu, terus tanah juga, jadikan satu jumlahnya berapa nisab itu dikeluarkan zakatnya. Beda dengan kita punya kontrakan punya 15 petak, setiap bulan dapat 15 juta, tapi pas akhir tahun mau dihitung uangnya tidak ada karena punya hutang di bank, punya ini. Walaupun kontrakannya ada tetap tidak wajib untuk membayar zakat. Yang membayar zakat itu uang yang punya kita terus ada di kita. Tapi kalau kayak modal kontrakan kan bukan bangunan yang dihitung, tapi uang yang masuknya dihitung. Kayak modal tanah tadi itu uang yang dihitung. Tapi kalau emas yang tidak dipakai itu wajib zakati. Tapi kalau yang dipakai itu tidak wajib untuk zakat. Tapi yang namanya emas yang dipakai kan untuk hiasan. Apakah yang 3 kilo dipakai? Tidak mungkin. Paling dipakai kebanyakan paling berapa gram? Sekitar 50 atau 30 gram. Kalau yang tidak dipakai itu wajib dizakat. Terus zakatnya bukan tahun ini dizakati, terus tahun depan tidak, tetap. Kalau emasnya masih ada, tahun depan juga dihitung lagi. Banyak juga teman-teman itu, Pak, saya punya emas sudah sekian, tapi sudah tahun kemarin sudah dizakati, berarti ini yang emas ini yang belum dizakati. Kata saya itu walaupun tahun ini dizakati, tahun depan kalau emasnya masih ada, masih bertambah, tetap dizakati. Bukan setelah dizakati emas yang pertama atau tidak dizakati lagi nunggu datang emas lagi, tidak. Jadi emas yang kita punya walaupun tahun ini dizakati, kalau tahun depan itu masih ada, masih dihitungnya masih nisab, tetap mayat yang zakat itu begitu. Itu minimal berapa gram? Dihitung kalau nggak salah untuk tahun ini 85 gram sampai 90 gram saat ini sampai dihitung dikali 2,5%. Jadi uang sekarang kan hitungnya begitu. Jadi kalau seandainya emas itu yang 90 gram itu, kalau seandainya 1 gram 1 juta berarti 90 juta ya. Kalau kali 2,5% berapa? Tidak sampai 2,5 juta. Ada tidak 2 juta? Berapa? 2,4 juta. Itu yang 90 juta cuma zakatnya 24 juta saja. Itu kalau tidak dizakati, itu kalau seandainya kita masih diberi terus, masih punya uang terus kita dizakati, kadang-kadang itu bukan saja dikasih oleh Allah, mau jadi sayang Allah, tapi istidrat kan. Ya lagi diumbar oleh Allah, biarin saja. Walaupun mau dizakati, tidak, tetap saya mau akan angkat dia itu. Tetap tidak akan hilangkan hartanya, tetap angkat, tapi itu namanya istidrat. Jadi suatu saat orang itu pasti akan kena getahnya atau kebakaran apa itu pasti. Jadi yang namanya istidrat itu begitu, diumbar. Kayak kita punya anak kalau nakal terus kadang-kadang kasih minta uang tidak dikasih loh, tapi kalau sudah nakal terus minta uang dikasih, tapi kita masih sudah ambil. Mau apa kamu mau tabrakan kan ada bahasa gitu. Jadi yang namanya istidrat itu, kita punya harta banyak terus tidak pernah dizakati, tidak pernah disedekahi, tapi uang itu tetap bertambah. Terus kita tidak ibadah kepada Allah, tapi uang bertambah, itu namanya istidrat itu. Lagi lagi dimanja aja kan. Kalau istilah mancing belut itu lagi diulur dia terus makan terus kalau sudah dapat kan tidak mungkin berarti dibiarkan dipukul atau dipakal. Itu Bu. Jadi Jakarta cuma 2,5%. 90 gram maksudnya. Ya 90 gram. Kalau 90 gram, kalau seandainya ada 900 gram, berarti ya kali 25% kali 900 itu. Ada ini Bu, ada Basnas dari Badan Amil Zakat ya, yang sudah diakui ini kan, itu kan dari SK-nya dari Presiden itu. Basnas itu diserui juga ada, karena orang Basnas itu diserui ke orangnya sudah sepuh semua. Jadi beda dengan LAS. Kalau LAS asal kan orangnya orang muda semua, jadi keliling gitu di mana-mana. Tapi Basnas itu ya dia duduk itu di situ, duduk di kantor itu. Yang Basnas itu kadang-kadang untuk anak-anak sekolah ya, beasiswa apa itu. Iya. Untuk tahun kemarin tidak sampai ke beasiswa, tidak sampai ini karena pas pendapatannya sedikit, yang dibagikan kepada fakir miskin juga banyak.
Yang mana mau bayar zakat ke Basnas itu lebih bagus. Apalagi ini Bu, kalau Ibu mau mengeluarkan zakat 10 juta, tapi saya mau bagi sendiri, boleh. Boleh. Lapor di Basnas, tapi bagi dua tuh, bagi dua tuh, yang 5 juta Ibu bagi sendiri, yang 5 juta Basnas yang mengelola. Yang tapi kata Ibu tuh harus masuk berapa? Kalau sedangnya 5 juta untuk berapa orang Bu? Supaya 20, di Basnas tulis 20, yang bagikan Ibu sendiri itu jadi ada.